Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Liverpool resmi melepas Ryan Brewster ke Sheffield United. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah itu dilepas secara permanen. Brewster sebelumnya memiliki pengalaman dipinjamkan ke Swansea City pada paruh kedua musim 2019-2020 dan menjadi salah satu pemain kunci bagi tim divisi kedua tersebut. Berdasarkan informasi dari situs resmi Sheffield United, Ryan Brewster mendapatkan kontrak dengan durasi 5 tahun. Klub yang bermarkas di Bramall Lane itu mengeluarkan biaya sebesar 23,5 juta pound sterling untuk mendatangkan Brewster. Pemain berusia 20 tahun itu diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan di lini depan The Blades yang sudah terjadi sejak musim lalu. Sementara itu, Liverpool memasukkan klausul pembelian kembali yang berlaku selama 3 tahun dalam penjualan Brewster. Selain itu, The Reds juga memasang klausul pembagian sebagian pendapatan apabila Sheffield United menjual Brewster di masa depan dengan nilai 15% dari keseluruhan nilai penjualan. Dua wakil Italia di Liga Eropa 2020-2021, AC Milan dan Napoli, mendapat grup berat dari hasil undian yang disiarkan langsung laman resmi UEFA pada Jumat 2 Oktober kemarin. Milan yang susah payah meraih tiket fase grup lewat adu penalti kontra Rio Ave tergabung di grup H bersama jawara Skotlandia Celtic dan wakil Prancis Lille serta tim Republik Czeska Sparta Praha. Sedangkan Napoli yang mendapat grup F juga memperoleh lawan-lawan dari Liga Top Eropa, yakni Real Sociedad dan AZ Alkmaar, serta tim Kroasia Rijeka. Sementara itu, wakil-wakil Inggris boleh dibilang memperoleh grup yang relatif kompetitif, tapi peluangnya cukup terbuka untuk setidaknya mencapai babak gugur. Pertandingan pertama fase grup Liga Eropa 2020-2021 sendiri dijadwalkan akan digelar pada 22 Oktober, sedangkan laga pamungkas akan dimainkan pada 10 Desember mendatang. Dan berikut adalah hasil undian grup Liga Eropa 2021 selengkapnya. Pemain Inter Milan Romelu Lukaku dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Eropa musim 2019-2020. Penobatan diberikan setelah penyerang Belgia itu mengantarkan Inter Milan ke final turnamen berkat gol-golnya dalam setiap babak knockout. Ia memiliki 34 gol di semua kompetisi dalam musim pertamanya di klub tersebut. Lukaku mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan di Liga Eropa setelah terlempar dari Liga Champions ke kompetisi Eropa level 2 itu. Inter Milan kalah 2-3 dalam final melawan Sevilla pada Agustus lalu. Namun penyerang berusia 27 tahun itu memperoleh 270 poin untuk mengalahkan pemain Manchester United Bruno Fernandes yang mendapatkan 128 poin dan pemain Sevilla Ever Banega yang mengoleksi 118 poin untuk menggondol penghargaan ini. Tottenham Hotspur telah menuntaskan transfer striker 25 tahun milik Benfica, Carlos Vinicius. Pemain asal Brasil ini datang dengan status pinjaman untuk semusim ke depan. Mengutip dari Gol, kesepakatan peminjaman ini termasuk opsi bagi Spurs untuk membelinya secara permanen dengan 41 juta pound sterling di akhir musim. Spurs akan membayar biaya pinjam terlebih dahulu sebesar 3 juta euro yang nantinya akan mengurangi total transfer permanen jika Jose Mourinho memutuskan demikian. Kedatangan Vinicius melengkapi aktivitas Spurs di bursa transfer musim panas ini. Mereka telah merekrut 4 pemain sebelumnya dan kini Vinicius menjadi yang kelima. Pembelian ini pun membuktikan bahwa pihak klub benar-benar mendukung penuh Jose Mourinho dalam membentuk skuadnya untuk berburu trofi. Juventus menjadi salah satu klub yang tengah bergerak untuk melepas beberapa pemainnya. Salah satu nama yang nampaknya bakal segera angkat kaki dari Turin adalah Daniele Rugani. Menurut laporan terbaru dari GFFN, pemain berposisi bek tengah tersebut akan segera mengadu nasibnya di Prancis dan bergabung dengan Rennes. Kedua belah pihak pun sudah melakukan negosiasi dan Rugani akan direkrut dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim 2020-2021. Biaya peminjaman yang akan dibayarkan Rennes juga tidak terlalu tinggi, yakni hanya sekitar 1,5 juta euro. Namun masih ada satu hal yang membuat kepindahan Rugani belum diresmikan. Kedua klub masih membahas soal cara pembayaran gaji karena Rennes berharap Bianconeri bersedia membayar setengah gaji pemain berusia 26 tahun itu.
Meski Arsenal telah merekrut Willian dan Gabriel Magalhaes serta mempermanenkan kontrak dua pemain pinjaman Pablo Mari dan Cedric Soares, mereka dikabarkan masih mengincar Houssem Aouar. Namun sayang kepindahan pemain berposisi gelandang tersebut masih terkendala, mengingat The Gunners beranggapan jika harga 60 juta euro yang ditetapkan Olympique Lyon terlalu mahal. Memanfaatkan situasi, kini menurut laporan terbaru dari ESPN, raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain siap menghadang kepindahan Aouar ke London. Bahkan PSG kini disebut berada di posisi terdepan dan menjadi klub yang paling berpotensi mendapatkan tanda tangan sang pemain karena mereka sudah mulai melakukan negosiasi dengan Lyon. Bukan hanya sudah melakukan negosiasi, PSG juga diklaim sudah mengajukan tawaran senilai 50 juta euro, sementara tawaran terakhir yang diajukan Arsenal yang kemudian langsung ditolak hanya berada pada angka 35 juta euro. Juara Bundesliga Bayern Munchen diberitakan mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Callum Hudson-Odoi. Menurut laporan dari Bild, Bayern Munchen memahami situasi yang tengah dialami Hudson-Odoi di Chelsea. Mereka pun tengah mengupayakan agar bisa mendapatkan jasa sang winger. Bayern Munchen sebenarnya sudah lama mengincar Hudson-Odoi, di mana mereka ingin mendatangkan sang winger musim lalu. Namun transfer tersebut batal terjadi karena sang pemain mengalami cedera. Untuk itu mereka kembali tertarik mengamankan jasa sang winger, mengingat mereka belum mendapatkan pengganti untuk Arjen Robben di skuad mereka. Masih menurut laporan yang sama, Bayern Munchen saat ini sudah menghubungi Chelsea terkait transfer sang pemain. Mereka berencana untuk meminjam Hudson-Odoi selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, mereka ingin ada klausul pembelian permanen untuk sang winger. Saat ini pembicaraan masih berlanjut dan Chelsea belum memberikan jawaban untuk permintaan mereka tersebut. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Arsenal. Tim asal London Utara itu berencana untuk melepas William Saliba dalam waktu dekat. Goal International mengklaim bahwa Saliba tidak akan membela Arsenal musim ini karena ia akan segera dipinjamkan ke klub lain. Manajer Mikel Arteta yang mencetuskan ide agar Saliba dipinjamkan ke klub lain di musim ini. Ia menilai sang bek masih belum terlalu kuat untuk bermain di Premier League, sehingga Saliba butuh jam terbang agar ia bisa semakin tangguh. Untuk itu Arteta sudah membiarkan Saliba untuk dipinjamkan ke klub lain sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan tersebut, Saliba kemungkinan besar akan kembali ke Prancis. Salah satu klub top Prancis, Rennes, tertarik mendapatkan jasanya karena mereka kini tengah kekurangan stok bek tengah. Selain itu, Arsenal menilai Saliba bakal cocok di Rennes karena Rennes akan bermain di Liga Champions musim ini. Real Madrid mengumumkan kepergian striker mudanya Borja Mayoral menuju AS Roma dengan skema peminjaman selama 2 musim ke depan. Keputusan ini merupakan yang terbaik untuk semua pihak. Mayoral baru berusia 23 tahun dan memiliki bakat yang besar, tapi dia kesulitan bersaing dengan striker-striker Los Blancos lainnya. Oleh karena itu dia harus pergi untuk mendapatkan menit bermain dan meningkatkan level. Sekarang dia akan menghabiskan sisa musim di Stadio Olimpico. Real Madrid dan AS Roma telah mencapai kesepakatan terkait peminjaman Borja Mayoral untuk 2 musim ke depan sampai 30 Juni 2022. Begitu bunyi pernyataan resmi di laman resmi Real Madrid. Pihak klub tidak membeberkan apakah Mayoral mendapatkan perpanjangan kontrak atau tidak, sebab kontrak aslinya akan kadaluarsa pada tahun 2021 mendatang. Liverpool mengumumkan bahwa Sadio Mane positif terinfeksi virus corona alias COVID-19. Dia adalah pemain kedua skuad inti The Reds yang terpapar virus tersebut. Alhasil Mane dikabarkan bakal absen pada kunjungan ke kandang Aston Villa pada laga lanjutan Premier League pada Senin 5 Oktober pekan depan. Dan entah berapa laga lagi yang harus dia lewatkan. Penyerang Senegal ini tengah menjalani masa karantina mandiri setelah terbukti positif. Menurut laporan pihak klub, Mane hanya menunjukkan gejala minor dan merasa sehat tanpa masalah berarti. Sebelum Mane ada Thiago Alcantara yang dikonfirmasi positif COVID-19. Dua pemain ini harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yang berarti Mane tidak akan bisa bertemu dengan tim untuk sementara waktu. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.